Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alivia Salsabila dengan NIM K711901 dari kelas 4A PGSD UNS. Di sini saya akan membawakan materi IPA terapan yaitu tentang genetika. Untuk itu langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama ada kasus perebutan anak. Pada siang hari, di sebuah kantor polisi, terdapat seorang anak bernama Baim kehilangan orang tuanya. Kemudian datanglah dua pasang orang tua yang mengaku sebagai orang tua kandungnya. Nah, dari hasil wawancara polisi dengan kedua pasang orang tua tersebut, maka diperoleh data sebagai berikut ini. Yang pertama, nama anak yang datang adalah Baim dengan golongan darah O. Kemudian nama pasangan orang tua yang pertama yaitu Pak Rafa dan juga Bulani dengan golongan O dan AB. Kemudian pasangan orang tua yang kedua yaitu Pak Ahmad dan Bu Aisyah dengan golongan darah A dan A. Setelah mempertimbangkan data di atas, manakah sebenarnya yang orang tua kandung dari Baim? Langsung saja kita ke pembahasannya. Berikut penjelasan tentang genotip golongan darah. Golongan darah A genotipnya yaitu IAIA, IAIO. Kemudian golongan darah B, IBIB, IBIO, AB, IAIB, dan O, IOIO. Kemudian untuk pasangan Pak Rafa dan Bulami, P1-nya adalah IOIO dan IAIB. Kemudian genotip 1 yaitu IOIB A dan IOIB. Kemudian fenotip satunya IAIO sama dengan golongan darah A, IBIO golongan darah B, IAIO golongan darah A, IBIO golongan darah B. Jadi kemungkinan dari pasangan Pak Rafa dan Bulani bergolongan darah A 50% dan B 50%. Kemudian pasangan Pak Ahmad dan Bu Aisyah, parental homozigotnya P sama dengan IAIA X IAIA, kemudian fenotipnya IAIA, golongan darah A. Parental heterozigotnya P1 sama dengan IAIO X IAIO, kemudian genotip 1 IAIA IOIO. Fenotip 1 IAIA golongan darah A, IAIO golongan darah A, IAIO golongan darah A, IOIO golongan darah O. Jadi kemungkinan anak dari pasangan Pak Ahmad dan Bu Aisyah bergolongan darah A 75%, O 25%. Nah, kesimpulannya adalah dari data di atas terbukti bahwa orang tua kandung dari Baim adalah Pak Ahmad dan juga Bu Aisyah. PCR test atau polymerase chain reaction adalah teknik in vitro yang dapat mengamplifikasi bagian DNA spesifik yang terletak di antara dua bagian DNA yang telah diketahui. PCR merupakan teknik biokimia dan biologi molekuler untuk isolasi dan amplifikasi secara eksponensial fragmen atau urutan sasaran DNA melalui replikasi enzimatik. Strategi optimasi yang dilakukan dalam proses PCR meliputi penambahan jumlah template DNA pada formula PCR, variasi suhu annealing primer, waktu annealing primer. PCR sendiri terdiri dari 3 tahapan berurutan, yaitu pemisahan atau denaturasi, rantai ganda DNA template pada suhu 94-95 derajat Celcius, penempelan atau annealing pasangan primer pada utas DNA tunggal target dan pemanjangan atau extension primer atau reaksi polimerasi pada suhu 72 derajat Celcius yang dikatalisis oleh DNA polimerasi. Dalam proses identifikasi DNA untuk membuktikan bahwa seorang anak merupakan anak kandung dari orang tuanya diperlukan beberapa tahap. Salah satu tahapnya yaitu penyalinan DNA. Tahap penyalinan DNA ini dilakukan melalui proses yang disebut PCR test. Sehingga dengan melalui PCR test dapat disimpulkan bahwa anak tersebut memang benar anak dari orang tuanya. Materi yang selanjutnya ada tentang tes COVID-19.
Untuk mengetes COVID-19 terdapat dua jenis tes, yaitu ada tes antibodi dan antigen. Perbedaannya yaitu tes antibodi dilakukan dengan mendeteksi keberadaan antibodi di dalam darah individu. Rapid test antibodi merupakan rapid test yang banyak digunakan belakangan ini. Keunggulan rapid test antibodi adalah cepatnya hasil yang didapat oleh pengguna. Dalam proses rapid test antibodi menggunakan metode untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang dapat diproduksi oleh tubuh saat melawan virus corona. Antibodi hanya akan terlihat ketika tubuh mengalami paparan virus corona. Pemeriksaan ini menggunakan sampel darah yang diambil melalui ujung jari yang kemudian diteteskan pada alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi diteteskan di tempat yang sama dengan darah. Kemudian untuk tes antigen, salah satu uji antigen yang sering digunakan saat ini yaitu RDT antigen. Salah satu alat yang digunakan yaitu COVID-19 AG Respi Strip atau Keris Bioconcept Gemblox Belgium. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mendeteksi presensi dari protein virus atau antigen COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan seseorang. Jika konsentrasi antigen sasaran pada sampel cukup, antigen tersebut akan mengikat antibodi yang terdapat pada strip uji dan akan menghasilkan tanda visual. Hasil biasanya didapatkan dalam waktu 30 menit. Antigen yang terdeteksi hanya bisa diekspresikan saat virus aktif bereplikasi. Oleh karena itu, tes ini paling baik digunakan untuk mengidentifikasi infeksi pada fase akut atau tahap awal infeksi. Tes ini merupakan teknologi membran nanopartikel koloidal emas yang menggunakan antibodi monoklonal untuk mendeteksi presensi dari nukleoprotein antigen virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Nah, di sini dapat kita lihat tabel perbedaan tentang uji antigen dan antibodi. Indikatornya yaitu spesimen pada antigen swab nasofaring dan pada antibodi menggunakan darah. Kemudian molekul yang dinilai jika pada antigen itu protein virus atau antigen, jika pada antibodi yaitu antibodi, IgG dan juga IgM. Waktunya untuk antigen 15-30 menit dan antibodi 15-20 menit. Spesifisitas itu untuk antigen 100% dan antibodi hanya 90,63%. Akurasinya, jika antigen deteksi real-time sensitivitas hingga 80%, untuk antibodi kurang akurat. Diagnosanya pada antigen identifikasi virus corona aktif, jika antibodi sebagai proses screening awal. Interpretasi hasil jika antigen positif itu sedang terjadi infeksi, negatif tidak terjadi infeksi, atau antigen tidak terdeteksi. Jika pada antibodi itu positif sudah memiliki antibodi, dan jika negatif belum memiliki antibodi. Tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi karena dalam tes antibodi dapat terjadi reaksi silang dengan patogen lainnya seperti jenis coronavirus yang menyerang manusia sehingga mungkin memberikan hasil positif palsu. Tes antibodi berperan penting dalam membantu upaya menemukan vaksin namun tidak untuk diagnosis klinis dikarenakan tidak dapat diketahui apakah sedang berlangsung infeksi pada pasien tersebut dan berdampak pada pengambilan keputusan klinis. WHO tidak merekomendasikan penggunaan tes diagnostik cepat berbasis deteksi antibodi untuk perawatan pasien. Sedangkan dengan tes antigen dapat mendeteksi saat ekspresi virus aktif bereplikasi. Oleh karena itu, sehingga tes antigen ini paling baik digunakan untuk mengidentifikasi infeksi pada fase akut atau tahap awal infeksi. Tes deteksi cepat antigen mampu mendeteksi SARS-CoV-2 dengan sensitivitas tinggi dalam sampel nasofaring dengan viral load tinggi. Pada penelitian sebelumnya didapatkan nilai spesifisitas dari tes ini adalah 100%. Materi yang ketiga yaitu tentang persilangan. Pre-hybrid heredity atau persilangan tiga sifat beda. Di sini terdapat contoh persilangan kacang ertis dengan tiga sifat beda yaitu batang tinggi biji bulat dan biji warna kuning dengan batang pendek biji keriput warna biji hijau. Nah, di sini terdapat penjelasan tentang persilangannya dapat dibaca pada
PowerPoint berikut ini. Kemudian untuk keterangannya, T besar, K besar, B besar itu batang tinggi biji bulat warna kuning sebanyak 27. Kemudian T besar, K besar, B kecil, yaitu batang tinggi biji bulat warna hijau sebanyak 9, dan selanjutnya dapat dibaca pada keterangan berikut ini. Dan materi yang terakhir yaitu silsilah hemofilia pada kerajaan Inggris. Nah, di sini dapat kita lihat gambar peta silsilah keluarga kerajaan Inggris. Berdasarkan peta silsilah tersebut, tampak bahwa Ratu Victoria sebagai pembawa sifat hemofilia menurunkan gen tersebut kepada ketiga anaknya. Satu sebagai penderita dan dua lainnya hanya sebagai pembawa sifat. Pada dua generasi di bawahnya juga ditemukan keturunan yang menderita hemofilia dan pembawa sifat hemofilia. Anak Ratu Victoria yang ke-8, Leopold, adalah seorang hemofilia dan sering mengalami pendarahan. Leopold meninggal dunia akibat pendarahan otak pada saat ia berumur 31 tahun. Salah seorang anak perempuannya, Alice, ternyata adalah karier hemofilia, dan anak laki-laki dari Alice, Viscount Trematon, juga meninggal akibat perdarahan otak pada tahun 1928. Penyakit ini mendapatkan julukan penyakit kerajaan ketika Ratu Victoria atau nenek buyut Ratu Elizabeth II melahirkan anak ke-8-nya, yaitu Pangeran Leopold. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang materi genetika dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.